Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي أعزني الله وإياكم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang dia mendurhakai Rasul setelah datang kepadanya petunjuk yang nyata, mengambil jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, kami palingkan ia kemana ingin berpaling, tersesat di dalamnya, dan kelak kami jerungukkan dia ke dalam neraka jahannam, adalah jahannam seburuk-buruk tempat kembali. دل هذه الآية على أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمر واجب. Dalil ini menunjukkan mengikuti Nabi, yang datang dari Nabi, berjalan di atas jalannya pengikut para Nabi, yakni para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, hukumnya wajib. Di ayat yang lainnya Allah menyebutkan perintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakanlah hai Muhammad, bila kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah oleh kalian diriku. Ikutilah oleh kalian diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, perintah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan ia mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebinasaan, sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah merasa takut orang-orang yang biasa menyelisih perkara yang datang dari nabinya, kalau Allah timpakan kepada mereka fitnah atau Allah timpakan kepada mereka azab yang pedih. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "La yu'minu ahadukum hatta ja'ala hawahu tabi'an bima ji'tu bih." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang datang dengannya diriku, apa yang aku datang dengannya,
di hadis yang lainnya Nabi menyebutkan, ma minkum yasma'una bima ji'tu bi yahudiyan aw nasraniyan summa la yu'minu bi illa an-nar haqqu alaih. Tidak seorang pun di antara kalian, apakah dahulunya ia Yahudi ataukah dia Nasrani, yang mendengar tentang apa yang aku datang dengannya, kemudian ia tidak beriman dengannya, melainkan neraka lebih pantas dan berhak untuk menjilat dirinya. Wahai kaum muslimin, maka seseorang tidak dikatakan benar agamanya kecuali beragama dengan apa yang datang dengannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Islam mengharamkan menyelisih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam mengharamkan seorang muslim meninggalkan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam hanya memerintahkan kita mengikuti yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyelisih Nabi terancam dengan kemunafikan, terancam dengan kekafiran, terancam dengan kefasikan. Ikhwati a'azanillah wa iyyakum, baik dalam masalah akidah, dalam masalah muamalah, dalam permasalahan ibadah, seorang mukmin wajib mengikuti yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wattabi ma unzila ilaika mir rabbik, ikutilah olehmu apa yang telah diturunkan oleh Rabbmu kepada dirimu. Dan di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepadamu dari Rasul, ambillah dia sebagai agamamu. Dan apa yang dilarang oleh Nabi dari Rasul, maka tinggalkanlah larangan itu. Jauhilah, jangan kau kerjakan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu ikhwati azanillahu wa iyyakum, Islam haramkan amal yang diada-adakan dinisbatkan kepada agama. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati kalian dengan perbuatan yang diada-adakan dalam urusan agama. Karena perbuatan mengada-ngada dalam agama disebut dengan bid'ah. Dan setiap kebid'ahan merupakan bentuk kesesatan. Dan kesesatan tempatnya adalah neraka jahanam. Allah tidak akan menerima amal seseorang yang berasal dari perbuatan bid'ah. Sebagaimana Nabi berkata an Aisyah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Wa fi riwayah man ahdasa fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun, rawahu Muslim. Barang siapa mengadakan sebuah amalan yang tidak datang perkaranya dari kami, yakni dari Nabi dan para sahabat, maka amal tersebut tertolak. Di hadis yang lainnya Nabi mengatakan, barang siapa mengada-ngadakan sebuah perkara yang dinisbatkan kepada agama yang tidak ada perkara itu datang contohnya dari kami, maka amal perbuatan yang diada-adakan itu tertolak. Celakalah orang-orang yang berbuat kebid'ahan. Celakalah orang-orang yang mengada-ngadakan perkara baru dalam urusan agama, karena mereka akan jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan jauh dari agama Allah tabaraka wa taala. Kama qala ulama'una, man ibtada'a fid din faqad qatala ma ja'anin nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berbuat kebid'ahan, barang siapa mengadakan perkara-perkara baru dalam urusan agama, ia telah membunuh sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia telah membunuh sunnahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Camkan wahai kaum muslimin, berlaku bid'ah telah membunuh sunnah. Sebaliknya, man istahayya dinahu bima ja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad hadamal bid'ata. Barang siapa yang dia telah menghidupkan sunnahnya Nabi, beragama dengan sunnahnya Nabi, ia telah meluluh lantakkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Wahai kaum muslimin, tamassaku bima ja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peganglah teguh yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang zamannya yang dijanjikan oleh Nabi.
zaman perpecahan, zaman di mana Nabi menyebutkan wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, akan berpecah belah umat ini menjadi 73 golongan, kulluha finnar, semua golongan akan masuk ke dalam neraka, illa wahidah, kecuali golongan yang satu saja, wahyal jamaah, dan dia adalah al-jamaah. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa di antara kalian hidupnya panjang, akan ia jumpai perselisihan dalam tubuh umat ini yang banyak sekali. Alaikum bisunnati, jalan keselamatannya kalian pegang sunnahku, yakni sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para sahabat khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berjalanlah di atas jalannya para ulama, karena Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim perintah untuk bertanya kepada mereka, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka ikhwan, jangan selisih sunnah nabimu, jangan tinggalkan jejak para ulama yang mengikuti jalan nabimu, jangan engkau mati kecuali di atas berpegang sunnah nabimu. Minta kepada Rabbmu dengan menyebutkan Allahumma ahyina alal Islam wa ala sunnah wa amitna alal Islam wa ala sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim fastaghfiruh wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahi rabbil alamin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwati, a'azani Allah wa iyyakum. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, aqalun nas, manusia yang paling berakal, alladzi taraqad dunya qabla tatrukahu, manusia paling berakal adalah manusia meninggalkan dunia yang memberatkan timbangan keburukannya di yaumil qiyamah sebelum ia meninggalkan dunia. Waqal, dan ia berkata, wa aqalun nas, dan sebaik-baik manusia, man anara qabrah qabla ayyudha, barang siapa yang mempersiapkan negeri kuburnya dengan memberikan cahaya di dalamnya sebelum ia diletakkan dalam kuburnya. Akhi fillah, likulli ummatin ajal, setiap yang hidup di muka bumi disebut dengan umat, dan dia memiliki batas usia. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, bila ajal telah menjumpai dirinya tidak bisa diawalkan dan tidak bisa diakhirkan. Ini janji Allah tabaraka wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang memiliki jiwa maka dia akan merasakan kematiannya. Setiap yang hidup akan mati, bahkan para malaikat mati, bahkan malaikat pencabut nyawa pun merasakan mati. Tidak ada yang tidak mati kecuali Rabbuna Allah Azza wa Jalla. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di alam semesta ini akan sirna, yang tetap kekal wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram. Apa yang akan kita banggakan di kehidupan dunia? Akhi fillah, hidup kita akan berakhir di kehidupan dunia, dan ingatlah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal bil khawatim. Amal seorang hamba, nilai baik buruknya ada di akhir hidupnya. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sungguh ada salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli surga. Sungguh ada salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli surga.
hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dhira, sehingga jarak antara dirinya dengan surga tidak ada kecuali tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitabu, ketetapan Allah mendahului dirinya. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, na'udzubillahi min dzalik. Maka ia beramal dengan amalan ahli neraka di akhir hidupnya, matilah dia dalam keadaan seperti itu dan dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil nar. Dan ada salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakuna baina wa baina illa dhira, jarak antara dirinya dengan neraka tidak ada kecuali satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitabu, ketetapan Allah mendahului dirinya. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, wa nasallallahu tabaraka wa taala yaj'ala min ahlil jannah, Allahumma amin. Tapi ketetapan Allah mendahului dia dan ia beramal dengan amal ahli surga di akhir hidupnya, masuklah dia ke dalam surga. Ikhwati, kita tidak tahu tentang akhir hidup kita. Yang kita tahu, aisu rajulin yattabi'u hatta laqiyal maut, kehidupan yang menjadi kebiasaan manusia, yang kita tahu dia akan mengikuti sampai kematian menjumpai dirinya. Ahli Quran, maka kebiasaan membaca Qurannya akan mengikuti sampai matinya. Ahlu sunnah, maka kebiasaan hidupnya hidup dalam sunnah akan terus mengikutinya sampai kematiannya. Ahlul khair, orang yang membiasakan dengan kebaikan-kebaikan sepanjang hidupnya, maka dia menjumpai kematiannya dalam keadaan yang demikian itu juga. Dan ingat, ahlul ma'asi, orang yang suka dengan perbuatan durhaka kepada Allah, sirriyan au alaniyatan, kadang dia lakukan sembunyi-sembunyi atau bahkan terang-terangan, dia akan mati seperti keadaannya. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Akhi fillah, persiapkan diri kita, karena makin dekat diri kita dengan kematian, bukan semakin jauh. Hari ini kita semakin dekat dengan mati, bukan semakin jauh dari mati ya ikhwati. Karena itu sesuatu yang pasti. Tinggalkan sejenak kehidupan dunia kita. Merasa cukuplah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan sampai kita lalai karena sebab dunia dari mengingat Allah tabaraka wa taala. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apa yang membuat engkau tertipu sehingga engkau tidak mengingat Rabbmu yang maha mulia? Bukankah kita diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala, diberikan hidayah oleh Allah tabaraka wa taala, diberikan semuanya untuk Allah, untuk kita oleh Allah tabaraka wa taala. Tapi kalau kita lalai pada hari ini ikhwah, betapa celakanya kita, karena hari mendekati Allah taala semakin dekat dan kita tidak tahu kita termasuk ahli surga ataukah kita ahli neraka. Yang kita tahu, kita patut mengucapkan Rabbi dolamtu nafsi dulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Rabbku, telah kudolimi diriku dengan kedoliman yang banyak, tidak ada yang bisa mengampuni kedolimanku atas diriku kecuali Engkau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan minal mujahidina fi sabilik. Allahumma ij'al sa'adatan ala ikhwanina fi Lombok. Ya Rabbal Alamin, innaka antal aziz wa innaka antal ghafur. Irhamna fi hayatid dunya wal akhirah. Ahyina wa amitna ala al-islam wa ala sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bis shawab.